Halo semuanya, pernahkah Anda merasa bahwa mimpi atau cita-cita itu hanyalah sebatas angan? Pernahkah Anda merasa kalau apa yang kamu inginkan dan yang telah kamu lakukan selalu pupus di tengah jalan? Pernahkah Anda merasa terkadang hati ingin melakukan sesuatu yang menurut kamu akan dapat merubah hidupmu, akan tetapi itu lenyap begitu saja? Jika iya, tidak sepatutnya kita untuk menyerah. Itu bukan sebuah kegagalan. Jangan pernah kalian merasa gagal sebelum kalian berproses. Ingat, 3 kunci utama: niat, berusaha, dan berdoa. Kita hanya perlu introspeksi diri atas apa yang akan dan telah kita lakukan. Apakah bekal kita sudah cukup? Semangat kita, motivasi kita, apapun itu, yang penting dapat memantapkan dan mengukuhkan keinginan kita sesuai tujuan awal. Apakah suatu niatan cita-cita yang ingin kita capai itu benar-benar sesuai keinginan kita, sesuai hati kita? Jangan sampai kita memunculkan keinginan yang besar hanya karena ingin menjadi seperti orang lain, yang pada dasarnya itu semua tak ada pada diri kita. Apakah suatu usaha yang kita lakukan sudah maksimal? Karena berusaha dengan setengah-setengah itu hanya akan membuat kita goyah. Menemukan hambatan, menyerah. Menemukan rintangan, menyerah. Seakan-akan kita tidak mungkin bisa untuk mewujudkannya. Motivasi atau dorongan mempengaruhi kesungguhan hati. Begitupun juga kesungguhan hati mempengaruhi bagaimana kita berusaha. Wujudkan impian, sesuaikan dengan potensi kemampuan. Jika merasa goyah, bukan berarti untuk menyerah. Carilah sebuah motivasi diri, bangkitkan kesungguhan hati kembali. Dan ingat, motivasi bisa lahir karena terinspirasi. Dialah Ana, seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kurang berada. Ayahnya adalah seorang pemulung dan ibunya seorang buruh cuci harian. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Tidak semua orang bisa menjalani kehidupan seperti dirinya. Ekonomi keluarga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perut. Bahkan terkadang untuk kebutuhan makan mengandalkan pemberian dari tetangganya. Iya, rongsokan yang dikumpulkan sang ayah tak setiap hari bisa dijual ke pengepul. Perlu mengumpulkan waktu berminggu-minggu untuk menjualnya. Sedangkan sang ibu, jasa mencucinya tidak selalu dibutuhkan setiap hari oleh tetangganya. Tidak tahu pasti berapa nominal penghasilan keluarga Ana. Tapi yang patut diapresiasi, orang tuanya masih menyekolahkan ketiga anaknya. Pada waktu itu, Ana masih di bangku SMA, sedangkan kedua adik cowoknya masih di bangku SD dan SMP. Memang tidak sepenuhnya kedua orang tua membiayai sekolah mereka. Mereka mendapatkan keringanan untuk bersekolah, dibebaskan biaya SPP, dan juga uang gedung. Bisa dikatakan orang tuanya hanya menyediakan keperluan peralatan sekolah dan uang sakunya saja. Tapi siapa bilang mereka bertiga untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan uang saku tidak selalu mengandalkan pemberian orang tua. Tak seperti anak di usianya. Pada waktu itu, Ana dan kedua adiknya membantu meringankan beban orang tua dengan berjualan kue tetangga di sekolahnya. Memang mereka bertiga bukanlah anak yang pandai atau rajin. Bahkan terkadang
Sekolah kedua adik Ana sering bolong-bolong karena membantu ayah mengepak dan mengirim rongsokan untuk dibawa ke pengepul. Oh iya, jarak rumahnya dengan sang pengepul bisa dibilang sangat jauh. Dulu Ana juga sering membantu sang ayah seperti itu. Akan tetapi semenjak ia duduk di bangku SMA, ia lebih memilih fokus sekolah karena takut mengganggu proses belajarnya. Begitupun dengan Ana, ia adalah seorang siswi biasa di sekolahnya. Akan tetapi ia memiliki semangat yang begitu besar. Terbukti dengan ia dapat menyelesaikan pendidikan SMA-nya pada waktu itu. Namun sayang, karena tanggung jawab yang begitu besar, setelah lulus SMA, Ana memutuskan untuk memilih bekerja, membantu perekonomian keluarga dan sekolah adik-adiknya. Merantaulah Ana keluar kota dan bekerjalah dia di sebuah toko kue yang bisa dibilang cukup besar. Setelah 2 tahun berjalan sebagai karyawan, ia selalu mengirimkan gaji bulanannya ke kampung halaman. Mungkin karena mandiri dan berdagang sejak kecil, timbullah jiwa wirausaha pada Ana. Ia mulai menyisihkan uang gajiannya untuk ditabung. Di tempat ia bekerja, ia belajar bagaimana cara membuat aneka kue dari proses awal sampai akhir. Di tahun keempat, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Tabungannya dirasa sudah cukup untuk membuka usaha toko kue kecil-kecilan. Pantang untuk pulang sebelum sukses, mungkin itu yang cocok untuk Ana. Setelah resign, ia menyewa sebuah kios kecil di kota untuk dijadikan tempat jualan kuenya. Dengan pengalaman membuat kue dari tempatnya bekerja, Ana mulai memproduksi aneka kue. Bukan seperti kue saat ia jualan di kampung. Ia berjualan bisa dibilang selevel dengan kue di mana ia bekerja dulu. Hanya saja Ana terbatas dengan modal. Setelah berjalan beberapa bulan, mulailah Ana menerima banyak pesanan. Kue ulang tahun, brownies, dan lain-lain. Tentunya dengan nama brand ia sendiri. Usaha tak mengkhianati hasil. 1 tahun setengah berjalan, Ana sudah mampu merenovasi rumah di kampung halaman. Bisa dikatakan perekonomian keluarganya mulai membaik. Mungkin karena inovasi-inovasi yang dilakukan pada kuenya, usaha Ana juga semakin diminati oleh masyarakat. Ia semakin kewalahan menerima pesanan yang begitu banyak, sedangkan dia bekerja seorang diri. Mulailah ia merekrut 1-2 karyawan untuk dia dipekerjakan. Di tengah merintis, membangun, membesarkan nama brand produk kuenya, ia sering mengurangi dan menambah karyawan. Hingga pada akhirnya sampailah pada masa kejayaan pada dirinya. Toko kuenya berkembang sangat pesat. Ia mulai menambah jumlah karyawan dan menyewa ruko yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Kini ia adalah seorang bos yang memiliki banyak karyawan. Brand kuenya cukup terkenal. Memiliki cabang usaha yang menyebar di kota-kota. Kehidupan keluarganya juga semakin membaik. Ia membangun hunian 2 lantai untuk kedua orang tuanya di kampung halaman. Tak lupa juga, ia selalu memperhatikan pendidikan kedua adiknya. Ana menguliahkan adik keduanya di sebuah perguruan tinggi dengan berharap kesuksesan akan datang pada dirinya. Mengangkat derajat keluarga merupakan sebuah cita-cita yang sangat mulia dilakukan. Dari bukan siapa-siapa dan tak berada, menjadi orang yang terpandang yang penuh dengan keteladanan. Belajar dari semangat hidup orang lain, itulah hal yang wajar. Namun ingat, hanya diri sendirilah yang mengetahui batas kemampuan. Motivasi diri untuk mewujudkan mimpi. Jadilah diri sendiri, jadilah orang yang menginspirasi.